kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Lain, Hadir, Pak. Sia, Hadir, Pak. Bulan Aprilia, Hadir. Ina Budru, Hadir, Pak. Suci Rahmadani. Hadir, Pak. Oke, baik. Semua hadir ya. Hadir. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi pembelajaran, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Nah, silahkan anak-anakku berdiri terlebih dahulu. Nah, silakan berdiri. Nah, baik. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot. Nah, baik anak-anak, Bapak akan pertama-tama sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan kasih 2 contoh kalimat, yaitu Gunung Merapi. Ada yang kedua. Nah, anak-anak, dari 2 kalimat di atas, di manakah dari kalimat ini yang bisa dibuktikan kebenarannya? Dari kalimat pertama itu Gunung Merapi terletak di Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk kalimat kedua yaitu Gunung Merapi adalah gunung paling indah di dunia. Manakah kalimat yang bisa dibuktikan atau kalimat yang benar-benar bisa? Yang pertama. Ya, jadi kalimat yang pertama adalah Gunung Merapi terletak di Provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi kalimat ini adalah kalimat yang benar-benar bisa dibuktikan karena memang benar bahwa Gunung Merapi ini terletak di Provinsi Jawa. Nah, sedangkan untuk kalimat yang kedua yaitu Gunung Merapi adalah gunung paling indah di dunia. Nah, ini kalimat adalah pendapat seseorang, tidak bisa dibuktikan karena di dunia ini masih banyak gunung yang paling indah selain Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang kalimat fakta dan opini. Nah, anak-anak, dari 2 kalimat tadi, apa yang anak-anakku yang ingin tanyakan tentang materi kita pada hari ini? Saya, Pak. Artiannya apa yang dimaksud sama fakta dan opini? Ya, oke. Ada yang lain? Saya, Pak. Bagaimana bisa dibedakan itu dua-duanya? Oke. Nah, oke. Tadi pertanyaannya yaitu pengertian kalimat fakta dan opini. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara membedakan kalimat fakta dan opini. Nah, kita masuk ke dalam materi. Nah, dari definisi fakta. Nah, fakta adalah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, dari contoh soal tadi bahwa Gunung Merapi terletak di Provinsi Jawa. Nah, itu bisa dibuktikan bahwa memang benar Gunung Merapi terletak di Provinsi Jawa. Nah, melalui bukti atau data objektif dan terverifikasi. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri fakta. Nah, ciri-ciri fakta itu seperti pengertiannya tadi dapat dibuktikan kebenarannya, bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh perasaan. Jadi semisal menurut saya Fikri itu ganteng. Nah, belum tentu kan teman-teman yang lain mengatakan wah Mbak Fikri itu biasa-biasa saja. Nah, jadi ciri-ciri fakta seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, contoh kalimat fakta. Nah, contoh pertama yaitu Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.
barat. Nah, selanjutnya yaitu kalimat opini. Nah, anak-anakku, siapa yang tahu apa itu kalimat opini? Tidak tahu. Tidak tahu? Tidak, Pak. Nah, jadi kalimat opini adalah kalimat yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya atau belum tentu benar. Di sini definisinya itu opini adalah pandangan pribadi seseorang tentang suatu topik berdasarkan pengalaman atau keyakinan masing-masing. Nah, itu tadi pengertian opini ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih ciri-ciri opini? Nah, anak-anakku dari pengertiannya tadi, siapa tahu ciri-cirinya opini? Oke, ciri-ciri opini itu bersifat pribadi atau tentang pandangan seseorang. Dan opini itu tidak selalu berdasarkan pada data atau fakta. Nah, jadi opini itu hanya pendapat seseorang atau belum tentu benar dan tidak selalu benar. Nah, adapun contoh kalimat opini. Jadi contoh kalimat opini itu Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi terindah di Indonesia. Benar atau tidak? Salah ya? Tidak. Karena di Indonesia terdapat berbagai macam pulau. Nah, selanjutnya menurut Fikri, masyarakat Sulawesi Selatan sangat ramah dan sopan. Benar atau tidak? Opini atau Belum tentu. Opini. Betul ya. Opini itu Perbedaan fakta dan opini. Jadi fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya, bersifat objektif dan berbasis data, bisa berupa tanggal atau hari atau tempat dan lain sebagainya. Nah, opini tidak dapat dibuktikan, bersifat subjektif dan berdasarkan perasaan. Nah, dari materi Bapak, bagaimana anak-anak? Sudah paham membedakan kalimat fakta dan opini? Nah, setelah itu Bapak kasih contoh teks berita. Jadi anak-anakku silahkan membedakan yang mana kalimat fakta dan opini. Oke, silahkan kelompok 1, kelompok 2. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan soal. ya, Pak. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah, Ya. Pak. Nah, oke. Nah, sekarang Bapak ingin tes terlebih dahulu. Dari soalnya silahkan kelompok 1 bacakan dulu soal teks beritanya. Ya, Pak. Pantai Kuta terletak di Provinsi Bali. Kuta adalah salah satu destinasi wisata paling terkenal di Indonesia. Pantai ini memiliki hamparan pasir putih sebanyak 2,5 km dan ombak yang cocok untuk berselancar. Setiap tahun, ribuan wisata lokal dan mancanegara mengunjungi Pantai Kuta untuk menikmati pemandangannya yang memukau. Baik, silahkan kelompok 1 dari teks berita tersebut yang mana kalimat fakta? Coba baca. Pak, Pantai Kuta terletak di Provinsi Bali. Oke, di Provinsi Bali. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan, yang mana kalimat opini? Pemandangannya memukau. Oke, benar. Nah, Bapak tambahkan ya. Iya, Pak. Nah, di teks berita tersebut kalimat fakta yang pertama itu tadi disebutkan bahwa Pantai Kuta terletak di Provinsi Bali. Oke, benar ya? Iya, Pak. Kalimat opininya tadi temannya bilang pemandangannya Memukau. Oke. Nah, kalimat opini selanjutnya itu saat matahari terbenam, langit berubah menjadi pemandangan yang luar biasa indah. Nah, dari soal
teks berita tadi yang Bapak kasih, anak-anakku Bapak rasa sudah paham cara membedakan kalimat fakta dan opini. Nah, selanjutnya Bapak berikan proyek mini, yaitu anak-anakku silahkan membuat peta konsep per kelompok. Nah, jadi dari materi yang Bapak jelaskan, yaitu kalimat fakta dan opini. Nah, silakan anak-anakku membuat peta konsep, mulai dari kalimat fakta, ciri-cirinya apa, dan contohnya. Begitupun opini. Jadi silakan buat peta konsepnya. Jadi saya bagikan kertasnya, silahkan diisi. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit untuk merangkum peta konsep yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ini Pak. Baik anak-anak, bagaimana tugas peta konsepnya, sudah dibikin? Sudah, Pak. Baik, silahkan kelompok 1 terlebih dahulu naik untuk mempresentasikan peta konsepnya. Naik, Pak. Ya, silahkan. Nah, jadi teman-temannya silahkan perhatikan ya. Jadi kelompok 1 akan mempresentasikan peta konsep yang sudah dia pelajari, yaitu kalimat fakta dan opini. Ya, baik. Silahkan jelaskan kepada temannya. Jadi kalimat fakta dan opini, yang pertama itu kalimat fakta. Ciri-cirinya itu dapat dibuktikan, bersifat objektif, berbasis data. Contohnya itu Hamsia lahir pada bulan April. Oke, baik. Selanjutnya kalimat opini. Di kalimat opini itu ciri-cirinya tidak dapat dibuktikan, bersifat subjektif, berbasis fakta. Contoh kalimatnya itu Hamsia sangat lucu. Oke, baik. Tentang temannya. Yeay. Nah, selanjutnya kelompok 2 naik. Nah, ini ada kalimat fakta dan opini yang saya buat. Kalimat fakta yaitu contohnya dapat dibuktikan, misalnya Gunung Merapi terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk kalimat opininya tidak dapat dibuktikan, Gunung Merapi adalah gunung paling indah. Oke, baik. Silahkan tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, silahkan turun. Nah, silahkan kumpulkan terlebih dahulu tugas kelompok